Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinage ya. Pada video kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan seputar blog dan juga Adstera ya. Karena ternyata cukup banyak dari kalian yang berminat tentang pembahasan cara dapetin duit dari blog ini. Gak heran sih, karena jujur li ya, potensi cuan dari blog ini tuh emang gede banget duitnya. Nah, setelah di video sebelumnya gue lebih banyak ngebahas tentang gimana caranya membuat blog dan juga memonetisasinya menggunakan Adstera. Di video kali ini gue akan sedikit lebih detail ngebahas gimana caranya memaksimalkan pendapatan kita dari blog yang udah kita bikin. Baik itu gimana caranya nambahin alternatif cuan selain dari yang udah ada di Adstera, dan juga gimana caranya mengindeks blog kita supaya si blog kita itu bisa muncul di halaman pencariannya Google. Nah, langsung aja ya tanpa panjang lebar lagi. Di sini kita akan mulai ngebahas langkah-langkah penting apa aja yang perlu kalian lakukan dan kalian perhatikan agar bisa mendapatkan passive income dari blog ini. Nah, langkah pertama di sini tentu aja yang perlu kalian persiapkan adalah sebuah blog ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang mungkin belum punya blog, di sini kalian bisa langsung bikin dulu aja blognya. Dan untuk tutorial cara bikin blognya sendiri, ini tuh udah pernah gua bahas di video gua sebelumnya. Kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya di video gua yang ada di sini ya. Oh iya, perlu kalian perhatikan karena tutorial cara dapetin duit dari blog yang gua sampein ini tuh menyambung dari video part sebelumnya yang ngebahas tentang blog tema streaming film. Jadi usahain nantinya ketika kalian memberi nama pada domain blog kalian, kalau bisa si nama domainnya tuh mengandung unsur movie atau film. Kayak misalkan untuk nama blognya kalian bisa bikin seperti freestreaminganime.blogspot atau moviestreaming.blogspot atau streaminggratis123.blogspot dan sebagainya. Nah, kenapa nama domainnya ini harus mengandung unsur movie ataupun unsur film? Karena ini tuh nantinya akan berkaitan dengan tahap pengindeksan blog ataupun artikel kalian, yang nantinya ini tuh bisa mempermudah si blog kalian muncul di halaman pencariannya Google. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah selesai membuat blog, di sini kita akan lanjut membuat bahan artikelnya di dalam blog yang udah kita bikin tadi. Nah, karena tema blognya adalah tema tentang movie atau film, maka di sini artikel yang akan kita buat pun otomatis akan berhubungan dengan streaming film. Mungkin beberapa dari kalian masih ada ya yang bertanya-tanya kenapa di sini kita mesti memilih tema blognya tuh yang berhubungan dengan film. Nah, jawabannya sederhana ya, karena tema streaming film adalah salah satu tema yang paling cocok untuk pemula. Selain karena tema ini bisa cepat berkembang, tema ini juga termasuk salah satu tema yang paling banyak dicari di internet. Nah, biar lebih simpel, untuk bisa membuat artikel yang membahas tentang streaming ataupun film, di sini kita akan menggunakan trik ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi simpelnya, untuk membangun artikelnya, di sini kalian bisa sedikit nyontek artikel serupa dari blog lain yang udah punya traffic bagus, kemudian meniru stylenya dan memodifikasinya sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, contoh, misalkan di blog kita ini kita akan membuat artikel yang menyediakan streaming anime One Piece dengan subtitle Indonesia dari episode 1 sampai 50. Nah, jadi di sini kita langsung aja login ke blog kita dan kita tinggal bikin artikel barunya dengan cara klik new post yang ada di sini ya, dari akun blogger kita. Nah, kemudian habis itu setelah kita klik new post, nanti akan ada halaman blank kayak gini yang bisa kita pergunakan untuk membuat artikel kita. Nah, seperti yang udah gue sampaikan tadi ya, karena di sini kita akan membuat artikel yang menyediakan streaming anime One Piece subtitle Indonesia, maka di sini kita akan membuat artikelnya menggunakan trik ATM tadi, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi simpelnya di sini kalian tinggal cari aja di internet artikel serupa yang berhubungan dengan tema streaming One Piece yang pengen kalian tiru dan modifikasi sebagai bahan artikel kalian. Misalkan ini ya, gua cari di Google download gratis One Piece sub Indo. Nah ini. Oke, gua cari dulu. Nah, ini ada nih. Download One Piece batch episode 1 sampai 850. Ini untuk trafficnya cukup baik ya, karena begitu kita searching, dia masuk di halaman pertama dan dia ada di peringkat ketiga nih, di kepoinfoblogspot.com ini nih. Nah, untuk membuat artikelnya di sini kita tinggal ikutin aja nih stylenya seperti yang dibikin sama si blog kepoinfo.blogspot ini. Nah, tapi untuk ngikutinnya kalian jangan copy paste mentah-mentah ya, tapi seperti yang gue bilang tadi, sedikit dimodifikasi. Karena kalau misalkan kalian copy paste secara mentah-mentah, itu kalian bisa kena copyright. Jadi di sini kalian tinggal kasih judulnya, misalkan judulnya kayak gini ya, streaming dan download gratis anime One Piece subtitle Indonesia episode 1 sampai 25. Kemudian habis itu ini stylenya kita ganti ya, style hurufnya misalkan kita pakai yang ini ya. Kemudian habis itu kita bold, lalu hurufnya kita gedein dikit, font size kasih yang large. Kemudian habis itu kalau udah, ini di bawahnya kan kalau kita ngikutin stylenya dia, ini di bawahnya dia naruh gambar nih. Nah, ini untuk gambarnya kalian bisa taruh di sini ya. Oh ya, just info buat kalian, usahain di sini kalau misalkan kalian mau naruh gambar di sini, itu kalian jangan pakai gambar yang berlisensi. Karena kalau misalkan si
blog kalian ini ketahuan pakai gambar yang berlisensi, itu si blog kalian ini si monetisasinya bisa dicabut. Jadi usahain kalau misalkan kalian mau taruh gambar di sini pakai gambar yang free license atau yang nggak ada lisensinya. Atau biar lebih simple di sini untuk gambarnya kalian bisa nyontek juga gambar dari si pemilik blog yang ini nih. Jadi ini gambarnya bisa kalian ambil. Caranya di sini kalian tinggal klik kanan di gambar ini, kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik copy link address, kemudian habis itu balik lagi ke blog kalian. Terus habis itu di sini kalian tinggal klik insert image yang ini. Terus kalian tinggal klik yang by URL. Kemudian habis itu ini URL yang tadi kalian copy dari si gambar ini, kalian tinggal paste ke sini. Nah, setelah kalian paste, di sini kalian tinggal klik select aja dan habis itu kalian tinggal atur-atur aja gambarnya di sini mau segede gimana. Nah, terus habis itu ini dirapih-rapihin aja. Stylenya mau di kiri, mau di tengah, atau mau di kanan gitu ya. Misalkan ini stylenya gue taruh di kanan, terus yang ini tulisannya juga stylenya gue taruh di kanan deh biar lebih rapih. Nah, kemudian habis itu di bawahnya tinggal tambahin lagi keterangan tulisan dari blog kalian seperti yang dibuat sama si blog ini. Kayak misalkan ini ya, One Piece, siapa yang tahu anime ini, anime yang udah ada lebih dari 20 tahun, kisah petualangan Luffy yang penuh petualangan. Nah, ini kalian bisa copy, tapi ingat ya, jangan copy mentah-mentah. Misalkan ini kalian copy, terus ini kalian paste ke sini, lalu habis itu di sini kalian modifikasi ulang ini. Jangan langsung dipaste seperti ini. Ini kalian tinggal rubah lagi sedikit-sedikit ya. Kayak misalkan di sini siapa yang nggak tahu, ini kalian bisa ganti siapa yang tidak tahu anime yang satu ini. Misalkan tambah-tambahin aja kayak gini, modifikasi, tambahin dan kurang-kurangin dan ganti kata-katanya sesuai dengan style bahasa kalian gitu. Tapi intinya sama gitu ya teman-teman. Jadi di sini usahain jangan comot mentah-mentah, karena kalau misalkan kalian ketahuan comot mentah-mentah sama kayak YouTube ya. Jadi di blog juga ada yang namanya copyright-nya gitu, hak ciptanya. Jadi kalau kalian nyolong kontennya dia, copy paste mentah-mentah, kemudian dia ngelaporin ke si Google, ini si blog kalian juga bisa di-ban gitu teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah ngasih judulnya, ngasih gambarnya, ngasih keterangannya, di bawahnya kalian tinggal cantumin deh link download ataupun link streaming si One Piece-nya. Nah, untuk dapetin video si One Piece-nya dari episode 1 sampai episode 25, itu kalian bisa cari di internet. Banyak kok tersedia file gratisan si One Piece subtitle Indonesia yang bisa kalian download dan kalian pergunakan sebagai bahan blog kalian. Kayak misalkan ini ya, kita cari di Google, download gratis One Piece. Ini banyak nih website-website yang menyediakan anime-anime gratis yang bisa kalian download secara cuma-cuma. Atau kalau misalkan kalian kesulitan untuk nemu bahan kayak misalkan untuk yang film One Piece ini kalian bisa pakai bahan dari gua. Kebetulan gua punya dari episode 1 sampai 25. Untuk link downloadnya gua taruh di kolom komentar ya yang ada di bawah. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya nih ya, kalau misalkan kalian udah nemu bahannya episode 1 sampai 25 atau bahkan sampai episode 100, di sini kalian tinggal cantumin aja nih link download videonya. Nah, untuk bisa naruh linknya di sini kalian perlu upload dulu nih si bahan mentahnya tadi atau si filmnya tadi yang udah kalian download. Nah, untuk cara uploadnya, ini kalian jangan langsung upload di sini, tapi di sini kalian upload dulu si filenya itu atau si videonya itu ke hostingan kayak Mediafire ataupun Google Drive. Nah, untuk hostingannya di sini gue akan contohin pakai Google Drive ya, teman-teman. Jadi di sini kita akan masuk ke drive.google.com. Kemudian habis itu di sini kita tinggal upload nih si film One Piece yang pengen kita taruh di blog kita yang ada di sini. Nah, cara uploadnya di sini kalian tinggal klik new, lalu tinggal klik upload, lalu kemudian habis itu di sini kalian tinggal upload nih film One Piece-nya sesuai dengan urutannya. Kebetulan ini gua tadi udah selesai download di situs gratisan. Ini gua akan upload mulai dari yang episode 1 dulu nih. Nah, episode 1 ini gua upload. Nah, kemudian habis itu setelah selesai terupload, maka nanti di sini yang episode 01 One Piece akan langsung ditampilkan di halaman Google Drive kita. Nah, kalau udah muncul di sini di Google Drive kita, ini kalian tinggal klik aja di titik 3 yang ada di sini. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik yang share. Kemudian habis itu klik lagi share di sini. Terus habis itu di kolom restricted ini kalian tinggal klik, kemudian tinggal pilih yang ini, anyone with the link. Nah, setelah kalian klik anyone with the link, ini si link episode satunya kalian tinggal copy. Nah, setelah kalian copy si linknya, di sini si link episode satunya kalian jangan langsung taruh di sini. Tapi di sini biar cuannya lebih gede, si linknya ini kalian pendekin dulu menggunakan tools dari website yang bernama shrinkme.io. Nah, shrinkme.io supaya nantinya ketika ada orang yang nonton video kalian, itu kalian dapat cuannya nggak cuma dari iklan yang ada di Adstera, tapi kalian bisa dapat duit juga dari pemendekan URL yang ada di shrinkme.io ini. Jadi simpelnya di sini kalau misalkan kalian pengen dapetin cuannya double-double, ini kalian bikin akun dulu di shrinkme.io-nya. Kalau udah, di sini kalian tinggal masuk ke dashboard kalian. Terus habis itu di dashboard kalian, di sini kalian tinggal masuk ke kolom new shorten link yang ada di sini nih. Terus habis itu kalian tinggal pastein aja nih si link video One Piece episode 1 yang tadi udah kalian upload di Google Drive. Terus habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal klik shorten. Terus habis itu setelah kalian klik shorten, maka nanti di sini si link film One Piece-nya udah langsung diperpendek sama si shrinkme-nya. Nah, setelah diperpendek si linknya, ini kalian tinggal copy semuanya. Terus habis itu kalian tinggal masuk ke blog kalian yang ada di sini. Terus
Terus abis itu barulah di sini kalian tinggal taruh linknya episode 1. Nah, untuk cara naruh linknya di sini, ini kalian tinggal klik aja tombol yang ada di sini nih, insert or edit link. Terus abis itu kalian pastekan di sini si string me-nya. Kemudian abis itu judul yang atas ini kalian hapus, lalu kalian ganti jadi tulisannya kayak gini, One Piece Subindo episode 1 gitu ya. Kemudian abis itu ini kalian tinggal checklist, lalu abis itu di sini kalian tinggal klik apply. Nah, kemudian abis itu kalau link yang pertama udah selesai, di sini kalian tinggal lanjut lagi nih, bikin link yang kedua. Nah, untuk bisa masukin link yang keduanya atau episode yang keduanya, di sini kalian tinggal masuk lagi ke si Google Drive kalian nih. Terus kalian upload lagi nih episode 2-nya. Nah, yang episode 2-nya ini nih, upload lagi episode 2. Nah, setelah selesai terupload yang episode 2, seperti biasa ya, kalau yang episode 2-nya udah terupload di Google Drive kalian, ini kalian tinggal klik aja di titik 3 yang ada di sini, terus tinggal klik share lagi, klik share, kemudian yang restricted-nya ini kalian ganti jadi anyone with the link, terus tinggal copy linknya, lalu masuk lagi ke stringme.io, lalu tinggal pastekan di sini linknya, kemudian klik shorten lagi. Nah, setelah link yang di atas ini tershort menjadi link yang ada di bawah ini link yang di bawah kalian tinggal copy, lalu masuk lagi ke si blognya, kemudian kalian tinggal upload lagi linknya di sini di yang nomor 2 dengan cara klik yang insert link yang ada di sini, terus paste di sini, terus ini kalian hapus yang atasnya. Seperti biasa tinggal kasih judul, terus ini checklist yang di sini, lalu kalian tinggal klik apply dan udah jadi ya. Begitupun seterusnya ya untuk episode 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, kurang lebih caranya kayak gitu. Jadi kalau bisa si filenya itu udah kalian upload dulu sebelumnya semuanya dari episode 1 sampai episode 25 udah kalian upload dulu di Google Drive kalian yang ada di sini. Jadi tinggal copy linknya aja nanti dari sini, terus paste ke si string me, lalu paste ke blog kalian gitu ya. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah selesai bikin blognya dan udah selesai naruh semua link free streamingnya, di sini kalian bisa cek dulu si hasil blog kalian ini apakah udah bagus apa belum dengan cara klik preview yang ada di sini nih. Nah, untuk hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Streaming dan download gratis anime One Piece subtitle Indonesia episode 1 sampai 25. Ada fotonya, ada keterangannya, dan ini ada linknya. Dan kalau di smartphone, nah tampilannya kayak gini. Ini linknya di bawah. Dan untuk tablet tampilannya gini. Untuk desktop tampilannya gini. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian abis itu kalau dirasa tampilannya udah oke dan linknya semuanya udah nyala dari episode 1 sampai dengan episode 25 sesuai dengan tema yang ada di sini. Di sini kalian tinggal balik ke sini, lalu abis itu kalian tinggal klik publish aja. Lalu abis itu tinggal klik confirm. Nah, kemudian abis itu setelah si artikelnya udah dipublish, langkah selanjutnya di sini kalian jangan lupa untuk mengaktifkan monetisasi si artikel dan juga blog kalian ini menggunakan Adstera ya teman-teman. Nah, kalau udah aktif di sini, ini kalian tinggal lihat aja hasilnya dengan cara klik tombol view yang ada di sini. Nah, untuk hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini udah ada, linknya udah nyala. Nah, kemudian habis itu kalau si artikelnya ini udah jadi dan di sini linknya udah tersedia di bawah, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal monetisasi aja nih si artikel kalian ini menggunakan Adstera yang kayak gini nih. Nah, untuk cara monetisasinya menggunakan Adstera supaya artikel kalian ini bisa muncul iklan kayak gini nih, kayak punya gua ini kan ada iklannya nih. Kemudian kalau diklik di halaman mana aja, dia pun tetap ada iklan juga muncul nih kayak gini nih. Gua padahal cuma kliknya di sini, tuh ada iklannya. Dan kalau misalkan gua klik lagi di sini, ada iklannya lagi gitu ya. Nah, untuk cara mengaktifkan iklan kayak gitu, ketika gua klik di mana aja itu namanya adalah iklan pop under. Dan kalau iklan yang di kanan ini adalah iklan banner. Nah, untuk cara mengaktifkan iklan pop under dan juga iklan banner menggunakan Adstera, itu kalian bisa lihat tutorialnya di video gue yang ada di sini. Nah, jadi simpelnya kita akan otomatis dapetin cuan apabila ada orang yang masuk ke dalam blog kita untuk menonton ataupun men-streaming film One Piece yang udah kita sediakan di sini, gitu ya. Nah, kemudian habis itu karena tadi di sini kita ngebungkus si link streamingnya ini menggunakan stringme.io, jadi di sini simpelnya pendapatan kita dari blog ini itu tuh nantinya nggak hanya dari iklan Adstera ini aja ya, tapi juga dari stringme yang ada di sini. Karena link streamingnya yang ada di sini, ini kita bungkusnya pakai pemendek URL yang ada di stringme.io ini. Jadi simpelnya nih, kalau misalkan ada orang yang datang nih ke blog kita, kemudian dia pengen ngeklik yang ada di sini, dia klik nih. Nah, klik yang pertama dan klik yang kedua, itu nggak akan langsung masuk ke si filmnya, tapi masuk ke iklan pop under yang ada di Adstera. Nah, kemudian habis itu dia klik yang kedua juga masih ke iklan dulu nih. Nah, kemudian habis itu klik yang ketiga, baru dia akan dibawa ke link URL-nya si film One Piece yang udah kita bungkus tadi di Google Drive menggunakan stringme. Setelah klik ketiga, maka nanti di sini dia akan dibawa dulu nih masuk ke link stringme.io, yang dimana di sini dia harus nutup ini dulu, nutup iklan dulu, kemudian habis itu verifikasi captcha dulu, dan habis itu setelah verifikasi captcha, di sini dia perlu ngeklik here to continue, kemudian habis itu di sini dia perlu ngeklik to verify, terus habis itu dia perlu menunggu sampai waktunya ini habis, dan habis itu di sini dia tinggal klik continue. Nah, setelah klik continue, nanti di sini akan ada waktu hitung mundur lagi. Nah, setelah
setelah waktunya 0, di sini mereka tinggal scroll ke bawah si penontonnya terus tinggal klik get link yang ada di sini. Nah, setelah dia klik get link, maka nanti di sini dia udah bisa langsung nge-streaming ataupun nge-download video One Piece episode 1 yang tadi udah kita upload di Google Drive. Nah, di sini tampilannya belum bisa muncul ya di Google Drive karena ini gue baru ngupload tadi barusan. Jadi biasanya si Google Drive ini akan memproses videonya dulu kurang lebih 2-3 jam sampai si hasilnya ini benar-benar jernih keluar. Nah, kalau udah tampilannya selesai dikonversi sama si Google Drive, ini nanti akan ada tombol yang si penonton itu bisa ngeklik play di sini aja. Maka nanti filmnya akan langsung berjalan ketika mereka klik play gitu teman-teman. Jadi simpelnya di sini kalian pemilik blog itu dapetin cuannya tuh dari dua platform. Yang pertama adalah Adstera sebagai layanan yang udah memonetisasi seluruh bagian blog kalian dengan cara memasang iklan. Kemudian habis itu di sini pendapatan yang kedua, di sini kalian bisa peroleh dari sringme.io ini yang kalian dapetin ketika si orang tersebut ngeklik filmnya yang ada di sini dan mereka akan dibawa ke alternatif link dulu sebelum mereka menemukan link tontonan video mereka. Gitu ya teman-teman. Jadi iklan yang ditampilkan si Sringme ini adalah pendapatan buat kalian nantinya. Kalau misalkan ada yang pengen nonton video One Piece ataupun download video One Piece tersebut melalui link yang udah disediakan di sini. Gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya, untuk bisa mendapatkan banyak pemasukan dari blog kita ini, tentu aja di sini kita membutuhkan yang namanya traffic. Jadi, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan traffic agar orang-orang bisa masuk ke blog kita dan kemudian melakukan action seperti mengklik di halaman kita dan juga menonton video yang mereka inginkan. Nah, untuk cara yang pertama yang paling cukup simple adalah di sini kalian bisa join grup-grup pecinta film gratisan ataupun pecinta anime dan kemudian abis itu di situ kalian tinggal share aja link blog kalian yang ada di atas ini ke dalam grup tersebut dan membagikan linknya. Nah, untuk grupnya ini kalian bebas bisa grup fanpage anime, bisa grup Telegram anime ataupun grup WhatsApp anime. Gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa sebelum kalian melakukan share, di sini usahain si blog kalian ini dikembangin dulu nih. Jadi simpelnya artikelnya dibanyakin dulu. Jadi nggak hanya artikel One Piece aja, tapi mungkin juga artikel film streaming Bleach ataupun artikel film streaming misalkan Naruto dan sebagainya. Jadi dilengkapin dulu, dibanyakin dulu. Jadi nantinya ketika kalian nge-share dan orang lain betah nonton di blog kalian, maka dia nanti akan jadi pengunjung tetap di blog kalian ketika dia pengen nonton film lagi. Yang dimana tentu aja itu nantinya akan menjadi pemasukan stabil buat kalian. Itu ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah cara yang pertama yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan traffic ke blog kalian, yaitu dengan cara nge-share ataupun join komunitas-komunitas pecinta film. Nah, untuk cara yang kedua, di sini kalian perlu mengoptimasi si blog kalian ataupun si artikel kalian supaya si artikel ataupun si blog kalian ini bisa gampang ditemukan di mesin penelusurannya si Google ataupun di halaman pencariannya Google. Jadi sederhananya, ketika ada orang yang misalkan ya pengen nyari di Google nih ya, free streaming One Piece. Nah, ketika mereka mencari, si blog kalian ini bisa muncul di yang paling atas. Nah, supaya si blog kita bisa muncul di halaman pencarian Google ketika orang nyari apa yang mereka inginkan, di sini kalian perlu mengindeks si blog ataupun si artikel kalian dulu, gitu ya. Nah, untuk cara mengindeks si blog ataupun si artikel kalian, ini caranya kalian bisa menggunakan platform dari Google Console. Nah, yang kayak gini nih ya, Google Search Console. Nah, yang ini, yang di bawah, ini kalian tinggal klik. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik Google Search Console, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini. Kalau misalkan posisi kalian itu udah login Gmail ya, atau login akun Gmail. Tapi kalau misalkan posisi kalian belum login Gmail, di sini kalian perlu login dulu menggunakan akun Gmail kalian yang udah terkoneksi ke akun blog kalian. Nah, kalau misalkan si akun Gmail kalian udah terkoneksi dengan Google Search Console, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, di sini melalui Google Search Console ini, di sini kalian bisa mengindeks si artikel kalian supaya si artikel kalian ini terdaftar di mesin pencariannya Google, gitu ya. Karena hal dasar ataupun hal pertama yang perlu kalian lakukan sebagai pemilik blog adalah mendaftarkan si artikel kalian dulu supaya si artikel tersebut bisa ditemukan sama orang lain yang membutuhkannya, gitu ya. Karena sederhananya kalau misalkan nggak didaftarin, ya gimana bisa ditemukan gitu. Nah, untuk cara mengindeksnya ataupun mendaftarkannya di mesin pencari Google, di sini kalian tinggal klik aja inspeksi URL. Terus abis itu di sini kalian tinggal masukin aja artikel dari blog kalian yang pengen kalian daftarin. Misalkan yang ini ya, artikel dari free streaming si One Piece yang tadi. Nah, ini kita copy, terus kita tinggal masuk ke sini ke si Google Search Console-nya. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik paste. Kemudian abis itu setelah kalian klik paste, kalian tinggal klik enter. Nah, setelah klik enter nanti akan ada tulisan kayak gini ya, mengambil data index. Nah, kemudian abis itu setelah dia selesai ngambil data index, nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang dimana di sini ini tulisannya URL tidak ada di Google, yang berarti dia belum terindeks ya atau belum terdaftar di Google. Jadi kalau misalkan belum terdaftar di Google atau belum terindeks, ya bisa jadi si artikel kalian ini mau sampai kapanpun, mau sampai lebaran monyet pun, sorry ya, ini nggak bakalan ketemu gitu. Nah, kalau misalkan
ini nggak ketemu, jadi langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah untuk minta pengindeksan. Tapi perlu kalian perhatikan, di sini sebelum kalian minta pengindeksan, di sini kalian uji dulu nih URL-nya aktif apa enggak gitu ya. Karena kalau misalkan kalian minta pengindeksan tapi ternyata URL-nya nggak aktif, ya itu percuma juga, sia-sia juga gitu. Jadi di sini kalian tinggal uji dulu URL-nya aktif apa enggak. Klik yang di sini ya, uji URL. Nah, setelah kita uji URL-nya aktif ya, tersedia dan nggak ada masalah. Nah, setelah URL-nya tersedia dan aktif, di sini langkah selanjutnya kalian barulah minta pengindeksan di si Google Search-nya untuk mendaftarkan si artikel tersebut ke Google Search. Nah, setelah kalian klik minta pengindeksan, maka nanti kalian akan menerima notifikasi kayak gini ya, pengindeksan diminta, URL telah ditambahkan ke antrian crawl prioritas. Yang artinya di sini si artikel kalian ini sedang masuk ke dalam tahap peninjauan pendaftaran untuk diindeks di dalam mesin penelusurannya Google. Nah, pertanyaannya, berapa lama waktu pengindeksan ini kira-kira berlangsung? Nah, untuk lama waktunya pengindeksan, ini tuh nggak tentu ya. Kadang ada yang hoki 1 hari, 2 hari kelar, ada yang 5 hari, bahkan ada yang sampai 7 hari baru kelar. Gitu, jadi nggak tentu. Tapi biasanya paling lama tuh sekitar 7-14 hari lah. Itu paling lama pengindeksannya. Tergantung dari padat apa enggaknya traffic pendaftaran pengindeksan yang sedang berlangsung. Gitu ya teman-teman. Makin padat trafficnya ya makin lama juga proses peninjauannya. Gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang kemarin bertanya-tanya gimana caranya ngindeks artikel kita, ya caranya kurang lebih kayak gini. Ini adalah cara yang paling simpel yang bisa dilakukan pemula untuk mengindeks si artikel kalian supaya si artikel tersebut bisa gampang ditemukan di halaman pencariannya Google gitu ya. Nah, kenapa pengindeksan ini penting? Karena kalau misalkan si konten kalian atau si artikel kalian ini udah terindeks, ini bisa mempermudah kalian untuk mendapatkan traffic jika dibandingkan dengan kalian ini nge-share satu persatu artikel kalian ke komunitas-komunitas tertentu. Meskipun sebenarnya itu sah-sah aja ya, efektif-efektif juga. Tapi kalau dibandingkan dengan pengindeksan, tentu aja traffic yang kita dapat dari pengindeksan itu jauh lebih efektif gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Jadi kesimpulannya buat kalian yang mungkin pengen dapetin penghasilan gede dari blog, di sini kalian mesti rajin ngebangun si blog kalian dan kembangin artikel kalian. Jangan hanya puas dengan 1 atau 2 artikel aja, tapi kembangin terus artikelnya dan bikin terus artikelnya, bangun audiensnya supaya trafficnya terus berkembang dan share ke komunitas-komunitas yang tepat juga tentunya. Gitu ya teman-teman, karena seperti yang udah pernah gue sampaikan sebelumnya, besar kecilnya pendapatan kita ini sangat ditentukan dari seberapa besar effort dan juga kreativitas yang kita keluarkan. Mau penghasilan gede dari blog, ya tentunya effort dan kreativitas yang dikeluarkan juga harus sepadan. Gitu ya teman-teman. Tapi enaknya di blog ini, kalau misalkan si blog kalian udah berkembang, ini tuh bakalan bisa menjadi penghasil passive income yang nantinya akan terus menghasilkan uang buat kalian secara otomatis. Sekalipun nantinya ini kalian sedang tiduran, sedang makan, sedang jalan-jalan kemana, dia ini akan jadi penghasil passive income yang cukup efektif buat kalian. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja tutorial gue kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!